ada namanya yang lucu gini, suami istri bikin podcast, tapi yang diundang justru jadi hostnya. Oh, lo kok bisa? Notis, ngobrol tipis-tipis. Hai, apa kabar? Ketemu lagi di Notis, ngobrol tipis-tipis. Nah, di episode yang ke-1600 ini, buset, belum, masih baru ya. Back again with me, Krishna, yang pasti. Dan kali ini gua kedatangan tamu spesial buat teman-teman yang lagi develop podcast, buat teman-teman yang selama ini mungkin lu denger iklan-iklan atau ngisi suara di TV. Nah, pasti penasaran kan, kira-kira siapa dia ya? Iya, mungkin secara tambang nggak ngejual, dia nggak lacur di kamera gitu, tapi this man adalah orang yang behind the scene banget. Siapa dia? Oke, kita kita sambut Ben Kasyafani, bukan ya? Ben siapa nih? Maunya gitu tuh. Bukan ya? Yeay, Ben siapa? Tangan sendiri. Ben siapa? Ben Gunawi. Ben Gunawi, panggilannya Aben atau Ben. Ben, apa kabar Ben? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Apa kabar, baik. Chris? Alhamdulillah baik dong. Ya. Kalau nggak ada lu kita nggak baik. Oh iya dong, kita harus akui itu loh Ben. Karena gua nggak Oke, tahu oke. kenapa ya. Kita ngobrol santai aja ya. Nggak tahu kenapa untuk beberapa orang saat ini apa yang lo kerjakan Ben atau apa yang lo berikan ke orang-orang tersebut itu bisa menghasilkan uang ternyata dari situ. Nah, sebelum gue lanjutin, mungkin lo yang ngasih tahu nih ke kita nih, gitu kan, Oke. ke viewers kita. Lo sebetulnya ngapain sih? Kita di Suara Suku ini sebenarnya startnya dari bisnis audio post production. Kita bikin musik buat iklan, Oke, jingle, oke. mixing, audio post Oke. production buat iklan lah. Oke. Begitu ada Demam Podcast ini, wave gelombang yang besar banget. Apalagi gue udah mulai, yang tadinya tuh gini, gue banyak ketemu orang yang di bawah gue umurannya, emang lo dengerin podcast ya? Gue sendiri aja masih amazed. Serius lu? Karena gue termasuk orang yang dengerin cuman yang kayak self motivate gitu. Iya. Yang model-model sih. Iya. Siapa sih, Gary V lah, di SoundCloud-nya, for free. Kok ada yang dengerin yang ngebanyol-banyol gitu? Oh, lu denger juga ya gitu ya? Terus ternyata kan baru naik tuh pas podcast boker lah segala macam. Iya. Akhirnya gayung bersambut, gua ada ruangan nganggur, ya udahlah, gua set inilah ruang podcast buat lucu kali ya, buat apa namanya, buat disewain kayak studio aja, studio band gitu, sewa per jam buat publik. Karena gua dapet satu teman gue yang banyak podcaster, sebenarnya lebih ke ngebantu temen tadinya. Ini kan sebenarnya buat marketing tools mereka juga kan, buat personal branding, buat branding yang bisnis juga. Jadi kita karena gue tahu how to-nya, karena gue orangnya sebenarnya ngulik ya. Jadi kayak, apa nih teknologi nih? Ada podcast, ada apa? Gue ngulik apa sih? Kayak live stream. Live stream, walaupun gue orang audio, tapi gue ngulik. Oh gini caranya. Jadi ketika ada peluang atau apa, atau ini, gue siap gitu. Gue bisa nih gitu. Oke. Nah, soalnya sorry gue potong, nanti lo lanjutin ya. Jadi yang gue tahu ini mungkin bahkan untuk Rumis yang lagi di kosan sekarang gitu ya, atau dimanapun kamu berada, yang kamu tahu kan biasanya kalau studio yang kayak Ben bilang tadi kan, nyediain itu mungkin after buat post pro gitu kan, terus mungkin buat VO iklan aja gitu, atau mungkin yang banyak dan orang-orang tahu adalah studio musik. Nah, kayak yang lo sempat bilang bahwa podcast ini atau studio yang lo sajikan untuk masyarakat saat ini itu adalah sebetulnya untuk kebutuhan bisnis. Nah, beberapa orang kan anggapnya kalau podcast itu cuma hai doang, iya kan? Ternyata di situ kan memang benar-benar yang kayak lo bilang tuh Ben, marketing toolsnya banget nih. Di sini tempat untuk bisa menyuarakan kebutuhan mereka, apalagi during this pandemic, benar nggak sih? Iya, jadi ini kan udah beragam banget kan, orang orang apalagi dalam pandemi kayak gini, orang harus muter otak nih. Gue harus ngapain nih? Semua harus di platform media atau teknik segala macam cara marketing harus di approach. Kalau menurut gue ya. Dan banyak orang yang pengen masuk podcast, tapi misalnya
ada orang yang kantoran, gue udah banyak nih Ben ngerekam di rumah, tapi nggak gue edit, jadi nggak di-upload. Oh, oke. Karena oke. mostly kebanyakan selain kayak kita punya customer kayak Rumi yang tetap gini, banyak pribadi yang pengen bikin podcast aja, pengen speak up aja gitu kan ke dunia gitu, ke Indonesia, ke Jakarta. Cuman ya gitu kendalanya, teknis dia nggak begitu tahu. Dia pikir mungkin audio gampang, Iya, ya kan? iya Nggak benar. kayak video production, nggak kayak YouTuber. Tapi kan intinya podcaster ini kan sebenarnya sama ujung-ujungnya ya KOL, jadi key of apa ya, key Opinion of- leader. opinion leader. Betul, betul. Sebenarnya kan itu sama, Betul. cuman dia formatnya audio. Nah ya makanya berangkat dari situ, gua orangnya juga ini apa, gua ngelihat peluang di situ. Kenapa enggak, gue ada ruangan nganggur dan gue punya how to-nya, gue tahu gitu. Iya, Gua lu set up aja. komplit. Iya kan, soalnya memang akan menjadi momok untuk sebagian besar kita yang punya knowledge, kita punya kepengenan untuk bikin podcast atau apapun itu yang berbase-nya adalah vokal. Tapi kan kita tuh begitu kita ngeliat, oh iya ya belum ini mic-nya. Kalau kayak gue nih ya, gue kan tau belum, gue harus beli mic-nya, buset dah ribet amat. Belum di rumah nggak bisa, ada anak misalnya ya, belum ruangan gue kan penuh gitu kan. Kalau lu mau rekam di kafe ada suara Ada motor. suara, bener. Inilah yang terjadi gitu ya Ben, akhirnya Ben ya. Iya. Untuk studio podcast sendiri, lo coba untuk deliver ke masyarakat umum mulai kapan Ben, kalau boleh tahu? Atau bahkan mungkin way before pandemic lo udah siapin? Iya, udah dari 2019 akhir ya kalau nggak salah. Oke. Karena banyak temen gue, sebenarnya awalnya dari nolong temen. Wah, kok dia struggle nih gitu kan, lagi pengen bikin podcast. Mereka bukan nyawa sih sebenarnya, lebih ke gratisan. Ada studio memang yang dipakai gratis, tapi dia harus ngedit sendiri. Itu gue bantuin dia, sini gue masukin ininya, lu harus masukin musiknya nih, gini nih. Terus Lama-lama ribet juga ya ribet. gitu. Iya. Itu gue ajarin ke dia. Dan sampai sekarang teman gue ini emang nggak podcast ke tempat gue, karena dia udah tahu akhirnya. Oh. Tapi kan nggak semua orang bisa memilih jalan itu. Oh iya dong, Nggak semua orang termasuk bisa gue. serajin itu. Iya, Ya iya kan? termasuk gue nggak mau, gue yang penting look-nya aja udah yang penting, iya kan? Iya, Benar, dan benar. di bisnis gue VO Recording sama ini kan outputnya video kan yang dibuat sama brand. Kan nggak menutup kemungkinan ada teman-teman agensi gue, klien gue pengen bikin podcast nih Ben. Ya udah dari situ udah kayak ini semua, udah kayak tanda-tanda sign. Udah nih gue harus start bikin nih, bahkan sebelum pandemi. Begitu pandemi masuk, wah itu bejibun sih yang nanya ya. Gitu ya. Ya mungkin satu dari 10 yang nanya, 3 nyangkut. Oke. Gara-gara pandemi only. Gara-gara pandemi only. Cuman mereka harus nunggu kayak, ya udah nih tunggu PSBB longgar, ntar gue kesana ya mas gitu. Oh, oke. Tapi gue sempet denger rumor nih, di Suara Suku lahirlah beberapa podcaster besar. Wede, Ada beberapa podcaster itu- yang ternyata itu oh, ini, kebanggaan tuh. gitu ya, iya. Iya. Lo boleh deh kalau mau sebutin siapa-siapa aja sih yang pernah di sini gitu kali. Di sini tuh yang rutin setiap bulan itu pasti podcast kabaret namanya. Oke. Podcast kabaret, terus podcast kesundut. Oh, kesundut, iya gue tahu. Itu teman-teman band gua dulu. Terus podcast bicara, itu anak-anak VO talent, Oke. anak-anak radio. Oh, oke. Itu ngumpul semua tuh, itu suhu-suhu MC lah, suhu-suhu suara tuh. Aturan gue ikut dia kali lebih cepet kali ya. terus. Ada namanya yang lucu gini, suami istri bikin podcast, tapi yang diundang justru jadi hostnya. Oh, lo kok bisa? Jadi podcast itu berbicara tentang the real word of marriage apa? Kalau nggak salah. Oke. Jadi pengulik kehidupan pernikahannya dia berdua. Jadi begitu ada yang datang, justru dia yang nanyain. Oke. Terus ganti lagi hostnya, nanya lagi ke dia. Oh gitu ya, lucu Iya, juga ya. itu ada, konsepnya. itu dia rutin Lucu ya, lumayan. Lucu. Ya udah yang rutin tuh rata-rata udah kayak nyetok berapa episode. Biasanya gitu sih. Oke. Nah, kalau kita ngomongin klasterisasi atau pengelompokan nih Ben, selama lu bikin dari mulai 2019 akhir itu sampai sekarang,
ada nggak sih akhirnya lo sudah mengkelompokkan bahwa ternyata nih orang-orang yang pekerja nih yang suka bikin di Suara Suku, atau mungkin bahkan lo lebih nyantolnya ke millennials nih, atau random aja gitu secara target lo yang akhirnya lo bisa iniin kotak-kotakin? Sebenarnya target gua adalah tadinya millennials. Oke. Yang orang kantoran gua baru justru lebih banyak. Oke. Pada kenyataannya. Oke. Loh, kok kayak nih orang kantoran semua nih. Oke. Makanya rata-rata sesi itu after office hour. Oke. Mereka ini justru kebanyakan itu. Mhm. Dan orang kantoran sama millennials, yang ketiga adalah brand yang memang mandiri, kayak Rumi misalnya. Ada juga gue pernah dapat brand hijab, setup podcast juga di sini, video podcast. Tapi belum ada yang masuk ke ranah kayak agensi yang bikinin buat iklan. Yang khusus belum. Jadi independen nih rata-rata. Jadi ini 3 itu doang sih kelompoknya sih. Oke. Sip, cepet-cepetan aja sih. Lo kan yang ada di industri ini, di bisnis ini gitu, lo yang tahu banget. Paling gampang kalau misalnya gue nanya soal studio untuk post pro, ya lo tuh udah pasti di luar otak lah ya ngejawabnya pasti. Oh iya gitu, lo tahu nih ya bagaimana trennya. Tapi kalau ngomongin podcast, lo kan ini banyak nih band yang lo udah keluarin gitu ya. Ya gears, ya gadget segala macem, bahkan ruangannya sendiri lo harus setup yang proper. Beda dong kalau studio VO kan cuma kayak kotak doang gitu misalnya gitu ya. Belum lagi nanti sofa dan lain-lain misalnya begitu. Tren doang atau ini bakal berkepanjangan atau gimana sih? Gue kalau misalnya ngomongin tren doang, tiba-tiba nih misalnya nih, surut nih, habis langsung. Gue masih bisa menjadikan ini sebagai marketing toolsnya Suara Suku. Banyak banget teman-teman di lingkaran bisnis gue, yang partner-partner gue juga butuh speak up, butuh panggung ya. Ini kan salah satu panggung kan, kayak YouTube, kayak podcast ini salah satu panggung. Jadi gue sebenarnya nggak begitu worry untuk ini naik turun apa gimana, tapi karena kan yang masih gue jamah adalah sisi bisnis dari penyewaan tok. Gue belum bicara kayak gue menjadi box to box. Oh iya. Itu belum ya. Jadi masih jauh kan, artinya belum. masih liar banget, masih bisa kemana-mana gitu. Yang masih Suara Syukur Anah ini kan masih penyewaan tok. Kita benar-benar terbiasa dengan service studio, di mana ya udah gue sewa. Yang gua jual adalah kedap suaranya, bener. Terus akustik roomnya bagus, karena gua masih seputar itu aja, makanya banyak teman-teman yang nanya di IG juga, Mas bisa dibawa ke tempat gua nggak alatnya? Oh sorry, gua belum bisa. Emang ada ya? Itu maksudnya emang bisa ya gitu ya? Sebenarnya bisa aja. Tapi sebenarnya bukan pizza aja yang delivery ya, mic di delivery kan ternyata ya. Yoi. Cuman karena gue fokusnya masih gue jual studio service yang kayak gini, selain kedap suara, selain ada tempat tongkrongan yang jadi satu, di mana kita bisa meeting point itu bisa melting jadi satu, ada gesek-gesekan bisnis apa. Itu sebenarnya yang gua masih jual. Jadi gua belum terima yang kayak ini, tapi ya siapa tahu untuk menjadi kayak agregator kayak box to box kayak ini kan masih jauh, masih bisa banget keluar. Iya. Tapi anyway benar sih yang Ben bilang ya, guys gitu, maksud gue kalau misalnya one day lo nanti akan dikasih tahu sama Ben ya, Instagramnya apa segala macam. Kalau lo coba untuk visiting Suara Suku, dia emang menyediakan segala macam tempat sih menurut gue gitu ya. Di saat lo pengen, lo ngerasa lo butuh company lo butuh VO, benar-benar proper untuk VO aja. Ruangan editing juga proper untuk editing aja. Bahkan lu nongkrong nunggu ngobrol sama klien lu, dia sama prinsipal lu sebelum lu shoot, ada tempat nongkrongannya. Untuk podcast juga ada gitu. Ben, kalau ngomongin maintenance ribet nggak sih Ben? Ya ribet-ribet enggak sih, sebenarnya sama kayak industri bisnis apapun. Namanya maintenance pasti ada. Tapi ya karena mungkin tadi lu bilang kali ya udah di ujung lidah, jadi gue udah kayak prepare. Oh ini bakalan berapa bulan, ini berapa setahun, berapa tahun. Jadi udah bisa dihitung sih harusnya. Oke. Beside this business, apa lagi yang lu develop Ben?
Gue ada sih beberapa proyekan, cuman ini masih belum sih, masih. Lu sempet bilang sama gue kan mau ada program apa tuh yang via online Zoom kalau nggak salah, lu kasih Oh tauin iya, aja. iya, Lu kasih tauin aja benar. itu. Iya, jadi Suara Suku gue lagi belajar untuk mengajari orang. Oke. Ini lebih kayak coaching ya? Iya. Oke. Kalau zaman gue dulu kan sukanya tuh ada coaching klinik drum session apa-apa Betul. gitu kan. Nah ini Jadi buat sebenarnya target sebenarnya gue mau menargetkan ke anak-anak musisi yang mereka mungkin ini sebenarnya alternatif lu cari duit di musik. Oke. Gue Musik, belum nggak sih, tapi karena oke, musik menurut gua musik di iklan itu dihargai lumayan mahal untuk orang yang beginner. Oke. Lumayan ada Oke. menjanjikan. Jadi gue Oh, pengen, iya. gue pengen juga nge-sharing bahwa lu ada alternatif karir di mana lu menjadi musisi balik layar. Oke. Walaupun lu player tapi lu nggak perlu perform ke depan, lu bikin musik di balik layar. Ini maksud lu kayak yang bikin bumper segala macam gitu kan? Betul. Lagu-lagu itu kan? Iya, bikin maksudnya? jingle Oke, apa segala oke, macam. betul, oke. Jadi gue sekarang udah mungkin yang tadinya sebelumnya gue udah ngerjain sendiri, gue udah capek kali ya. Jadi kayaknya udah saatnya gue harus ngajarin ke teman-teman, sharing ilmu yang udah gue pernah dapat. Ya mungkin nggak banyak, tapi berdasarkan pengalaman gue tahu banget gimana caranya ya lu start karir ini. Iya. Dan lumayan sangat menjanjikan. Iya. Jadi gue bikin Suara Suku Academy. Oke, keren. Sebenarnya sih gue udah mulai apa ya, kayak teaser gue sharing sama anak-anak UNJ, musisi-musisi alumni UNJ. Tuh, benar. Cuman masih belum publik. Nanti Oke. begitu publik kita tungguin aja di IG-nya Suara Suku nih. Dan jangan lupa tunggu juga di IG-nya Rumi. Siapa tahu kita kerjasama. Nah. Ini pas nih, Itu Rumi. dia. Bukannya apa-apa, maksud gue tau lah ya. Kita tidak tahu kalau iya mudah-mudahan cepat lah ya pandemi ya. Cuma maksud gue kan bener nih, maksud gue insight lu keren banget Ben, karena lu tahu sendiri kan anak kosan kan genjreng gak jelas, iya kan? Karena cocok banget sih kalau misalnya anak-anak Rumi ini yang make Rumi atau segala macam, ya mereka adalah anak-anak muda yang haus ilmu. Bener. Haus ilmu banget. Bener. Lu mungkin ya gue jadi kayak flashback zaman gue YouTubean tutorialan. Iya. Karena gue berangkat dari bukan anak musik sebenarnya. Betul. Tapi gue modal tutorialan online. Dan lo tau gak, survei nih, ini survei lagi. Gue suka ngasih survei gak penting gitu, tapi gue baca ini. Ternyata dari 10 pintu di sebuah kos-kosan, gue mau bilang dimanapun itu ya, sebuah kos-kosan, yang tadinya gak bisa main alat musik, minimal beli gitar untuk belajar. Iya. Bener loh Ben, itu Ben. Iya. Itu bener loh, dan itu terjadi gitu. Jadi maksud gue, apalagi kalau sudah ada wadahnya kayak gini kan, jadi ternyata genjreng-genjreng lo itu juga ada hasilnya kalau misalnya mau ditekunin kan. Gitu. Dan apalagi kalau misalnya lu cari-cari not balok sendiri, oh iya ini enak kali ya gitu kan. Anyway gitu ya kali Ben ya. Siap. Oke, nah ini rencananya dieksekut kapan nih Ben? Rencananya mungkin minggu depan sih ada sharing kelas online ya. Oh, ini baru Zoom sharing dulu, atau, oke, atau live apa. Sebenarnya tujuannya gue pengen ngundang tatap muka sih. Cuman kan ini masih rulesnya masih belum boleh, tapi gue nggak tahu ya, ini kan masuknya ke pendidikan ya. Karena menurut gue efektif lu belajar ya langsung benar. Karena kan hands on. Karena nggak semuanya orang di rumah punya alat-alat. Jadi Betul. kalau di gue kan ada. Sebenarnya ujungnya ke situ, ke tatap muka langsung. Cuman ya udah nih gara-gara pandemi ini, dan ini kan digital revolusi ya. Betul. Jadi ya udahlah kita paksain aja nih, Kita optimizein ya. optimizing online aja nih. Oke. Mungkin dalam minggu depan ini sih. Oke. Sukses. Ada apa lagi? Ben, kira-kira dari Suara Suku and Team, mungkin dari lu? Itu aja sih sebenarnya, sambil Not for free, tapi tidak mahal juga, gitu ya? Iya. Cakep. Ntar gue yang nge-host deh. iya, itu aja sih. Aja, jualan lagi gue. Oke, ya udah kalau gitu yang terakhir aja kali Ben ya, kita tipis-tipis aja. Mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi lihat di episode ini, notice bareng sama Ben gitu kan, pemilik salah satu studio, aku bilang ini gede loh ya, di Jakarta Selatan, yaitu Suara Suku. Kamu tertarik, pengen tahu kemana nih, Ben? Main-main aja ke IG Suara Suku. Oke. Itu aja dulu. Gimana ininya, spellingnya? Suara Suku biasa aja atau? Suara Suku biasa. Suara Suku, nggak ada spasi atau apa? Nggak ada Oke. W, nggak ada apa. Oke, Suara Suku. Ya, jadi kamu bahkan dari mulai pengen order atau book
studio podcast pun juga bisa nih, gitu kan ya. Siap. Oke, yaudah Ben, sukses buat Suara Sukunya. Sama-sama buat Rumi juga. Jangan lupa diskonannya. Siap. Siap. Jangan lupa Siap. kerjasamanya. Siap. Men, it's time for collaboration. Kolaborasi. Iya dong, collaboration tuh is a must. Apalagi kayak gini, lo gue yakin deh nggak mungkin kita bisa jalan sendirian. Betul. Bener kan? Betul. Bener. Gue setuju banget. Nggak usah paksain sendirian Gue deh setuju lo. banget. Atta Iya. Halilintar juga bukan lo kan? Iya. Atta Halilintar aja masih butuh buzzer sekarang kok, iya kan? Oke, ya udah Ben, terima kasih sekali lagi. Thank you banget. Sampai Bisa. ketemu lagi ya. Karena gue love you all. Peace and see ya. Nopis, ngobrol tipis-tipis.